Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan mengulas kembali tentang studi kasus pada pemrograman C++. Video kali ini kita akan coba mengulas sebuah studi kasus yang di dalamnya nanti kita akan menggunakan yang namanya percabangan, atau kalau di pemrograman biasa kita sebut sebagai decision. Untuk pembahasan yang akan kita angkat kali ini berkaitan dengan tuntas atau tidak tuntas. So, gimana nanti studi kasusnya dan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahannya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi di sini kita akan punya sebuah permasalahan, teman-teman. Di suatu ujian, Alex mendapatkan nilai 78. Sedangkan di sekolah Alex menetapkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal sebesar 75. Buatlah sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk menentukan apakah Alex ini tuntas atau tidak, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara gamblang, di sini bisa kita tentukan bersama-sama kalau nilai Alex ini ternyata lebih dari kriteria ketuntasan minimal. Sehingga 78 ini sudah termasuk ketuntas. Tapi gimana nih teman-teman, studi kasus ini bisa kita program menggunakan bahasa pemrograman C++. Kalau biasanya kita langsung ke program, sekarang saya pengen ulas satu persatu dari awal sampai selesai. Jadi dari kita menentukan apa saja kebutuhan kita, sampai nanti kebutuhan itu kita proses menjadi sebuah program. Jadi untuk penyelesaiannya, kita akan coba memanfaatkan beberapa tahapan. Jadi yang pertama, kita akan tentukan dulu. Di pembahasan kita tadi, yang diketahui itu apa aja? Tadi kita udah tahu, nilainya si Alex itu 78. Dan KKM-nya itu 75. Dari studi kasus tadi, kita sudah tahu teman-teman. Kalau KKM itu 75, terus nilainya si Alex itu 78. Terus kebutuhan kita ini kita apakan? Tadi kan yang ditanya nilai Alex itu tuntas atau tidak. Ya berarti di sini studi kasusnya apakah nilai Alex tuntas? Terus proses yang terjadi di sana apa teman-teman? Ya jadi di sini ada beberapa proses. Yang pertama, jika nilai dari si Alex itu lebih dari atau sama dengan KKM, maka dinyatakan tuntas. Tetapi kalau tidak, maka dinyatakan tidak tuntas. Dari tahapan yang sudah kita sebutkan tadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa karena nilai Alex itu 78 dan lebih besar dari KKM yaitu 75, maka nilai Alex dinyatakan tuntas. Dari studi kasus sampai pembahasan yang kita ulas tadi, bagaimana kita menyusun algoritma untuk membuat program sesuai dengan studi kasus tadi? Sama seperti yang tadi, kita akan menyiapkan kebutuhannya dulu teman-teman. Jadi untuk tadi, kebutuhan yang pertama ada nilai, nilainya sudah diketahui, KKM juga sudah diketahui. Terus untuk prosesnya kita melakukan perbandingan antara nilai si Alex dan KKM. Untuk ketentuannya, jika nilai si Alex itu lebih dari atau sama dengan KKM, maka dinyatakan tuntas. Tapi kalau tidak, maka dinyatakan tidak tuntas kayak gitu. Dan hasil akhirnya nanti akan menampilkan tuntas atau tidak tuntas sesuai dengan hasil dari proses yang dilakukan di sana kayak gitu teman-teman. Kalau kita sudah punya rancangan seperti itu, bahannya apa, prosesnya apa, dan hasilnya seperti apa, sekarang kita akan coba menyusun flowchart-nya teman-teman. Jadi kita akan mulai dulu di sini dengan start. Karena kita sudah punya bahan-bahannya, maka langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan deklarasi. Nah, untuk deklarasi, simbolnya itu preparation seperti ini. Dan yang kita deklarasikan ada KKM dan juga nilai. Yang mana KKM itu 75 dan nilai itu 78, sesuai dengan studi kasus tadi. Kalau kita bahannya sudah ada, maka sekarang kita akan melakukan yang namanya proses. Dan proses yang terjadi tadi adalah perbandingan. Kita membandingkan antara nilai dan juga KKM. Jadi di dalam pemrograman itu kita nggak ada yang namanya perbandingan teman-teman. Adanya kita akan melakukan yang namanya percabangan. Jika nanti nilainya lebih dari 75, maka dia tuntas. Tapi kalau kurang dari 75, maka dia tidak tuntas. Nah di sini kita akan buat yang namanya decision atau percabangan. Kondisinya apa teman-teman? Jika nilai lebih dari atau sama dengan KKM, dan jika hasilnya itu adalah tidak, maka akan mencetak tidak tuntas. Ya, di sini kita tahu simbol dari flowchart untuk output itu adalah seperti ini. Itu untuk kondisi yang pertama. Jadi kalau nilai itu tidak lebih dari atau sama dengan KKM, maka mencetak tidak tuntas. Tapi kalau kondisinya benar, jadi nilai itu lebih dari atau sama dengan KKM, maka dia akan mencetak tuntas kayak gitu. Jadi di sini dua kondisinya sudah dapat ya.
Kalau dia lebih dari atau sama dengan KKM, maka cetak tuntas. Kalau tidak, maka cetak tidak tuntas. Dan dia akan berakhir ke N seperti ini. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Kita cek bareng-bareng. Kalau kita lihat dari studi kasus tadi, nilainya Alex itu 78. Kita cek di sini, apakah 78 itu lebih dari atau sama dengan 75 sesuai dengan decision yang ada di sini? Ya, 78 itu lebih dari atau sama dengan 75. Jadi dia langsung masuk ke sini. Otomatis dari flowchart ini kita akan menghasilkan cetak tuntas atau program kita akan menampilkan tulisan tuntas. Karena kondisi yang memenuhi dia mengarah ke cetak tuntas ini, lalu program selesai kayak gitu. Nah, sekarang dari flowchart ini kita akan coba membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C++. Gimana caranya untuk flowchart ini kita akan jadikan sebuah program, teman-teman. Jadi langsung aja saya akan menggunakan compiler dev C++ ya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan struktur dasar dari pemrograman C++-nya, teman-teman. Di atas ini saya sudah punya header, terus di sini juga sudah mengetikkan untuk main programnya. Nah, sesuai dengan flowchart tadi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan preparation atau deklarasi. Variabel yang saya punya tadi yang pertama adalah nilai. Karena nilai itu kita inginnya ya, nanti angka bilangan bulat, nggak ada komanya ya teman-teman. Jadi untuk variabel nilai, kita akan buat dengan tipe data integer. Nah, di sini saya deklarasikan menggunakan integer, namanya adalah nilai, dan untuk value-nya, nilai Alex adalah 78, seperti ini. Untuk variabel selanjutnya, kita punya KKM. KKM itu bilangan bulat juga, teman-teman. Value-nya 75. Di sini saya akan menggunakan tipe data integer, nama variabelnya adalah KKM, dan untuk value-nya dia adalah 75. Untuk deklarasi kita atau yang ada di dalam simbol preparation, sekarang sudah ada di dalam program kita, yaitu variabel nilai dan juga KKM. Apa nih proses selanjutnya? Kita akan melakukan perbandingan ya, teman-teman. Karena kita akan menggunakan perbandingan, di sini saya memanfaatkan statement if atau percabangan. Saya akan menyabangkan di sini untuk kondisinya itu sesuai dengan yang ada di decision tadi. Yang ada di dalam decision tadi, dia adalah jika nilai, jadi nilainya si Alex ini kalau lebih dari atau sama dengan KKM, maka kita akan menampilkan tuntas. Tapi kalau dia tidak lebih dari atau sama dengan KKM, berarti kita menggunakan else. Jika tidak, maka kita akan menampilkan tidak tuntas. Untuk simbol-simbol atau apapun yang terjadi di dalam flowchart, saya rasa di sini sudah masuk di program semua, teman-teman. Di sini adalah preparation-nya, ini adalah prosesnya, yaitu decision percabangan, dan untuk hasilnya itu ada di dalam sini. Jika nilainya si Alex itu lebih dari atau sama dengan KKM, maka ditampilkan tuntas. Kalau tidak, akan ditampilkan tidak tuntas, kayak gitu. Coba sekarang kita jalankan bareng-bareng ya. Harusnya kalau sesuai dengan flowchart tadi, nilai Alex itu masuk ke tuntas, kayak gitu. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Di sini untuk nilainya Alex, sudah tuntas. Jadi untuk studi kasus tentang nilainya Alex ini sudah clear ya teman-teman. Kita mendapatkan hasil tuntas, berarti dia kondisinya adalah sesuai dengan yang ada di dalam decision-nya. Sekarang kita punya sebuah permasalahan teman-teman. Jadi permasalahannya di sini, di dalam kelas ternyata siswanya bukan cuma Alex teman-teman. Di sini ada yang namanya Robin. Di suatu ujian, Robin ini ternyata mendapatkan nilai 74. Pertanyaannya, apakah nilai Robin ini tuntas atau tidak tuntas ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam program? Sekarang kita akan coba ya. Jadi yang awalnya di nilainya Alex tadi, kita punya preparation KKM 75 itu sesuai. Untuk nilainya yang awalnya tadi nilainya Alex 78, sekarang kita ubah nih teman-teman. Nilainya menjadi 74. Ini adalah nilainya si Robin. Setelah itu, untuk percabangannya itu sama. Jika nilainya si Robin itu lebih dari atau sama dengan KKM, maka dia dinyatakan tuntas. Tapi kalau tidak, maka dinyatakan tidak tuntas, kayak gitu. Sama persis dengan yang ada di Alex tadi. Sekarang kita coba amati bareng-bareng. Di sini nilainya 74. Dia lebih kecil dari 75. Jadi ketika kita masukkan di dalam percabangan di sini, decision, nilai lebih dari atau sama dengan KKM, benar atau tidak?
Ya, salah teman-teman. Karena nilai itu lebih kecil. Nilai lebih kecil daripada KKM, otomatis untuk kondisinya di sini adalah tidak. Sehingga program nanti akan mencetak tidak tuntas, baru programnya selesai kayak gitu. Kita akan mencoba di program yang tadi kita buat, yang awalnya nilainya itu adalah nilainya Alex, 78, kita akan ubah menjadi 74. Kalau sudah, sekarang kita coba jalankan, harusnya nilainya tidak tuntas. Nah, benar ya teman-teman, dia nilainya tidak tuntas. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi. Nilainya tadi, dia tidak lebih dari atau sama dengan KKM, sehingga dia menampilkan tidak tuntas kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengembangannya teman-teman. Di sini ada permasalahan seperti ini. Bagaimana dong kalau program tersebut dapat memproses data nilai sesuai dengan yang kita inputkan? Jadi kita bisa menginputkan nilai itu berulang kali. Semisal, siswanya nggak cuma 2, kita ingin menguji nilai yang lain teman-teman. Gimana dong flowchart-nya? Sekarang gini, kita akan buat flowchart yang awalnya tadi untuk nilai kita deklarasikan, sekarang untuk variabel nilai ini, kita hanya deklarasikan variabelnya. Untuk value atau nilainya itu masih belum kita isikan teman-teman. Jadi untuk di preparation atau di deklarasi, KKM yang kita tentukan nilainya, dan nilai kita jadikan variabel yang kosong. Setelah itu baru kita berikan inputan ke programnya ya. Kita menginputkan menggunakan inputan keyboard berupa nilai yang akan kita tentukan apakah dia tuntas ataukah tidak kayak gitu. Setelah kita inputkan, baru nih di sini di percabangan. Nilai yang kita inputkan itu dia lebih dari atau sama dengan KKM atau tidak. Kalau tidak, maka cetak tidak tuntas. Kalau iya, maka cetak tuntas dan program selesai. Jadi flowchart seperti ini, kalau kita ingin mengetikkannya di kode program, hasilnya seperti ini. Untuk nilai ini, variabel nilai yang awalnya ada 74, kita hapus nilainya. Dia tinggal variabel kosong seperti ini. Nah, sebelumnya percabangan, di sini kita berikan perintah cin atau memberikan inputan. Kemana dong? Kita berikan inputan ke variabel nilai. Hasilnya seperti ini. Kalau kita jalankan, dia tidak ada apa-apa seperti ini. Dia tampilannya kosong, nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya programnya nggak error, teman-teman. Coba di sini saya ketikkan nilai 70. Dia akan tampil tidak tuntas. Saya akan jalankan lagi. Semisal di sini saya ingin memberikan nilai 90. Dia hasilnya tuntas. Tapi di sini ada permasalahan, teman-teman. Ketika program kita jalankan, sebagai pengguna atau user, kita nggak tahu kolom kosong ini kita isi apa. Apakah ini inputan atau programnya error, kita nggak tahu teman-teman. Jadi analoginya gini. Untuk variabel nilai tadi, sekarang saya akan analogikan sebagai timba. Timba ini adalah wadah. Begitu pula dengan variabel. Variabel nilai itu wadah. Untuk apa? Untuk nilai, untuk angka teman-teman. Di sini juga gitu. Wadahnya ini, timbanya bisa kita isi. Tapi sekarang dia masih kosong. Coba bayangkan kalau kita letakkan timba ini di depan rumah kita. Apakah orang lain tahu kalau timba itu akan diisi dengan air? Kalau kita tidak memberikan informasi kalau timba itu harus diisi dengan air. Kan bisa jadi orang lain mengisi timba ini dengan benda yang lain. Contohnya, diisi dengan pasir, mungkin diisi dengan minyak, atau mungkin diisi dengan benda yang lainnya. Padahal kita inginnya untuk wadah timba ini diisi dengan air. Otomatis kita harus memberitahukan kepada orang lain yang akan mengisi timba ini dengan tulisan atau instruksi yang lainnya. Asalkan orang lain bisa paham. Kalau timba itu kita khususkan untuk isi air, tidak diisi dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi untuk di program kita nanti, kita akan coba memberikan sebuah outputan sebelum kita memberikan inputan. Kita tampilkan teks perintah agar orang yang mengetikkan nilai di dalam variabel itu tahu kalau variabelnya atau inputannya kita isi dengan apa, kayak gitu. Jadi untuk flowchartnya kita akan ubah seperti ini. Setelah kita deklarasi KKM dan nilai, yang variabel nilai ini nilainya kosong atau variabel nilai ini value-nya kosong, kita akan tampilkan atau kita akan cetak tulisan masukkan nilai 0 sampai 100. Sehingga orang yang mengoperasikan nanti akan mengetikkan angka 0 sampai 100. Setelah ada tulisan itu, baru kita berikan layanan berupa inputan. Jadi kita akan menginputkan angka 0 sampai 100 ke dalam variabel nilai, kayak gitu.
Kalau kita jalankan di program, kita akan memberikan outputan di sini teman-teman. Kita akan out tulisan masukkan nilai dari 0 sampai 100. Setelah itu baru kita berikan layanan berupa inputan. Jadi kita menampilkan tulisan masukkan nilai 0 sampai 100, lalu di sampingnya nanti akan muncul kedip-kedip kayak tadi, yang tandanya kita akan menginputkan ke dalam variabel nilai. Dan si variabel nilai ini yang akan diproses di percabangan ini. Coba kita simpan, terus kita jalankan. Dia akan sedikit berbeda dari tadi. Kalau tadi tampilannya blank kosong, sekarang ada tulisan kayak gini. Masukkan nilai 0 sampai 100. Kalau saya ketikkan angka 90, dia akan tampil tuntas. Coba kita inputkan angka yang lain. Saya ingin menginputkan angka 75. Dia akan tampil tuntas. Coba saya jalankan sekali lagi. Semisal saya inputkan angka 67. Nah, dia akan tampil tidak tuntas, dan seterusnya. Jadi itu teman-teman pembahasan kita dari studi kasus sampai kita membuat flowchart, terus kita membuat programnya. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.